Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Wahyu Agustina dari kelas 12 Agritan D, SMK Negeri 1 Ngablak. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang masuknya Hindu Buddha di Nusantara. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Para ahli memiliki perbedaan pendapat terkait proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan sejumlah teori. Berikut teori-teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama, teori kesatria. Teori kesatria berpendapat bila munculnya kerajaan Hindu di Indonesia karena peran kaum kesatria yang merupakan prajurit India. Para prajurit ini diduga mendirikan koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Dikemukakan oleh R.C. Majumdar, sayangnya teori ini tidak didukung oleh data yang memadai dan tidak adanya bukti arkeologis terkait. Dijelaskan pula bila para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Mereka disebut sebagai kaum yang penuh semangat untuk berpetualang ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia maupun Asia Tenggara. Yang kedua, teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faver yang menjelaskan bila India terlalu banyak perang sehingga para tawanan perang tersebut datang ke Indonesia agar lebih dihargai, yang kemudian menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Namun teori ini disebut menimbulkan kontroversi. Kaum Sudra dijelaskan bahwa sebuah kelompok dengan derajat rendah sehingga dianggap tidak layak dalam menyebarkan agama. Mereka juga tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang ada di prasasti. Teori ini juga memiliki kelebihan. Para budak dianggap lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga pembicaraan tentang kebudayaan karena kemudahan komunikasi mungkin dilakukan. Yang ketiga, teori Waisya. Teori Waisya disampaikan oleh N.J. Krom yang menjelaskan bila peranan utama hadirnya Hindu-Buddha di Nusantara sebab golongan pedagang atau Waisya. Para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan penguasa-penguasa di Indonesia. Krom juga mengisyaratkan ada kemungkinan terjadinya perkawinan yang menjadi salah satu saluran untuk menyebarkan kebudayaan. Berdasarkan pengamatannya, ia menyimpulkan ada peran budaya Indonesia dalam proses pembentukan budaya India di Indonesia. Kelebihan dari teori ini yang memungkinkan adalah karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, sehingga para pedagang India datang, menetap, dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ketika berdagang di Indonesia. Yang keempat, teori Brahmana. Teori Brahmana menjelaskan bila masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leur dan membantah teori kesatria. Kehadiran golongan Brahmana didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan juga menggunakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Sehingga golongan kasta ini dianggap memahami ajaran Hindu secara utuh. Meski membantah teori kesatria, teori ini tidak menepis kontak Indonesia dan India yang terhubung karena berbeda. Yang keempat, teori Brahmana. Teori Brahmana menjelaskan bila masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leur dan membantah teori kesatria. Kehadiran golongan Brahmana didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, bahasa dalam kitab suci Weda
dan upacara keagamaan juga menggunakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Sehingga golongan kasta ini dianggap memahami ajaran Hindu secara utuh. Meski membantah teori kesatria, teori ini tidak menepis kontak Indonesia dan India yang terhubung karena perdagangan seperti dijelaskan teori Vaishya. Dan yang terakhir, teori arus balik. Teori ini disampaikan oleh F.D.K. Bose. Teori ini berpendapat bila proses hadirnya budaya dan Hindu-Buddha dilakukan oleh kelompok cendekiawan. Ia menggunakan istilah penyuburan dalam proses penyebaran budaya. Penyuburan agama Buddha menurutnya terjadi lebih dahulu dengan hubungan dagang antara Indonesia dan India. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu menjelaskan bila kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu-Buddha ke India sangatlah sulit. Terlebih pada masa itu, masyarakat Indonesia masih bersifat pasif. Namun kelebihannya, ada kemungkinan bila bangsawan Indonesia pergi ke India. Mereka belajar agama Hindu-Buddha dan budayanya. Tujuannya agar para bangsawan bisa membuat sebuah kekuasaan di Indonesia. Caranya dengan mencontoh kebudayaan Hindu dan Buddha. Jadi kesimpulan dari masuknya Hindu dan Buddha ke Nusantara dimulai dari perdagangan dan mempunyai 5 teori atau pendapat, yaitu teori kesatria, teori Vaishya, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik. Sekian materi tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Semoga materi ini dapat menjadi pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.